Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum Hardy-Weinberg untuk kelas 12 MIPA. Tahukah kamu hukum Hardy-Weinberg itu? Hukum Hardy-Weinberg adalah frekuensi alel dan gen dalam suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi. Hukum Hardy-Weinberg berlaku itu melalui syarat-syarat antara lain jumlah populasi yang besar, kemudian berlangsungnya perkawinan secara asa, kemudian viabilitas dan fertilitasnya sama, kemudian yang perlu lagi, jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Sebaliknya juga demikian. Syarat-syarat hukum Hardy-Weinberg tadi juga akan melahirkan rumus hukum Hardy-Weinberg. Rumus umumnya adalah P tambah Q sama dengan 1, di mana P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Dengan keterangan yang bisa kamu baca. Sekarang kita lihat pengaplikasiannya dalam soal. Penyakit atau kelainan yang bersifat resesif biasanya ditulis dengan A kecil, sedangkan untuk pembawa berarti atau carrier A besar, A kecil, sedangkan untuk yang normal berarti A besar, A besar. Nah, tadi ditanyakan adalah yang pembawa, berarti kita harus menggunakan 2 kali P kali Q. Nah, artinya kita harus mencari tahu nilai P dan juga Q. Nah, tadi di soal sudah dikasih keterangan bahwa rasio untuk orang yang albino yaitu 1 berbanding 10.000. Berarti kita simbolkan untuk yang albinonya atau A kecil kita ganti dengan Q kuadrat sama dengan 1 berbanding 10.000. Hasilnya 0,0001. Maka untuk mencari Q-nya saja berarti tinggal diakarkan, yaitu hasilnya 0,01. Berarti kita sudah mengetahui nilai Q-nya. Selanjutnya yang harus kita cari adalah nilai P. Berarti untuk mencari P sama dengan 1 dikurangi Q, dan Q-nya adalah 0,01. Berarti kita tulis lagi P sama dengan 1 dikurangi 0,01. Hasilnya adalah 0,99. Nah, sekarang baru kita akan gunakan karena nilai P dan juga Q-nya sudah diketahui. Berarti 2PQ sama dengan 2 kali 0,99 kali 0,01. Hasilnya adalah 0,0198. Nah, karena yang ditanyakannya dalam bentuk persen, berarti tinggal dikalikan 100 saja. Hasilnya yaitu 1,98%. Tetapi jika yang ditanyakannya adalah jumlah orangnya, jumlah orang pembawa, berarti tinggal dikalikan 10.000 jiwa. Tapi di sini karena yang ditanyakannya adalah dalam bentuk persen, berarti tinggal dikalikan 100. Itu yang pertama untuk mencari pembawa. Sedangkan yang kedua yang ditanyakannya adalah penduduk yang normal dan homozigot. Berarti karena kita sudah mengetahui nilai P-nya, maka tinggal menggunakan P kuadrat saja, yaitu 0,99 dikuadratkan. Hasilnya 0,9801. Dan karena yang ditanyakan dalam bentuk persen, berarti kali 100, hasilnya 98,01%. Nah, itu adalah contoh penggunaan hukum Hardy-Weinberg, tetapi ini kelainannya yang terpaut pada autosom. Tentu tidak akan berbeda dengan kelainan yang terpaut pada gonosom, dan mungkin itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, itu ya. Nah, langsung aja, ini kan gen. Sehingga syarat dari hukum Hardy-Weinberg tadi adalah syaratnya apa? P tambah Q tambah R adalah 1, ya enggak?
supaya dapat alel, ini kan gen, ini alel dikuadratin ya kan. P tambah Q tambah R dikuadratin sama dengan 1. Ingat, P itu IA, Q itu B atau IB, sedangkan R itu O atau IO gitu ya. Sehingga kita dapatkan untuk aturannya ya, atau untuk konsepnya ya. Dapatlah dia P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2PQ tambah 2PR tambah 2QR ditambah R kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, di sini ada ingat lagi, kalau kamu mungkin masih lupa lagi, ini kakak agak geser dikit ya. Nah, coba lihat ini. P kuadrat. P itu apa? P itu golongan darah A, yaitu IA. Maka P kali P. Ini kan P kuadrat sama dengan P dikali P, maka IA kali IA. Q kuadrat itu sama dengan berarti apa? IB dikali IB. PQ ada P ada Q, cuman duanya nggak usah dipakai, maka IA dikali IB. PQ IA IB gitu kan ya. Sekarang lanjut ke bagian 2 PR. P itu apa? P itu A, sedangkan R adalah O. Masukin IA IO. Q itu adalah B, sedangkan R adalah O, maka IB IO, dan R kuadrat adalah O, maka IO sama dengan 1. Nah gitu. Ini kan berarti sudah masuk ke bagian itu kan tadi apa? Genotip kan. Berarti kita sudah punya genotip dari golongan darah. Genotipnya udah dapat. Ini adalah golongan darah A homozigot ya kan, karena sama-sama IA. Ini golongan darah B homozigot. Ini adalah golongan darah AB, golongan darah A yang hetero, kemudian golongan darah B yang hetero, dan golongan darah O. Semua golongan darah punya fenotip masing-masing ya kan, sehingga inilah tipe dari golongan darah itu sendiri. Nah, langsung kita bahas contoh soal dari golongan darah atau Hardy-Weinberg yang ngebahas tentang golongan darah. Oke, yuk kita bahas dulu. Oke, ini soalnya. Soalnya adalah di dalam sebuah sekolah, ada sebuah sekolah ya. Di sebuah sekolah itu ada 400 siswa, atau dari 400 siswa yang dicek darahnya itu golongan darah A ada 96 siswa, golongan darah B ada 156 siswa, dan golongan darah AB ada total sebanyak 48 siswa. Pertanyaannya adalah berapa persen siswa golongan darah yang golongan darah B heterozigot? Ingat lagi aturan yang tadi ya, ini golongan darah B hetero, maka kodenya adalah IBIO. Rumusnya 2QR, berarti dengan syarat kita harus mencari gen QR ya kan. Gimana caranya? Mari kita bahas. Nah, ini cara pertamanya adalah, ingat ini total siswanya berapa? 400 siswa. Kalau kamu jumlahkan ini jumlahnya berapa? Yuk dibahas. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 02. 2, 11, 16, 02 lagi. 2, 300. Berarti 300 siswa itu golongan darah total dari A tambah B tambah AB. Berarti golongan darah apa yang belum disebutkan di situ sebenarnya? Golongan darah O. Berarti golongan darah O sama dengan total siswa 400 dikurang total yang sudah diketahui itu 300 sama dengan 100. Maka golongan darah O ada totalnya sebanyak 100 siswa. Nah, cara mencari golongan darah ini atau gen dari golongan darah, caranya adalah dengan mencari golongan darah O dulu, karena itu paling mudah, biasanya seperti itu, ya kan? Golongan darah O-nya ada berapa? Ada 100. Ingat golongan darah O, kakak ingetin lagi tadi ya, di sini deh. A, B, O. Ini gen P, gen Q, gen R. Oke. Nah, sekarang si O ini gennya apa? R. Berarti kalau kakak buat, ini kan 100 dari berapa siswa tadi? Dari 400 siswa. Berarti caranya cari dulu R kuadrat. Kok R kuadrat? Karena kakak mau nyari nilai R. Caranya adalah berapa persentase dari golongan darah O? 100 dari 400 ya kan? Ada 100 orang dari 400, total siswanya 400 kan? Maka jawabannya 0,25 gitu kan ya. Ini kan R kuadrat, berarti supaya dapat R gimana? R-nya di kuadrat, diakarin. Akar dari 0,25 adalah 0,5. Nah, berarti tahap 1 kita sudah mendapatkan nilai dari gen R ya. Gen R-nya adalah 0,5. Itu ya, kakak bunderin. Nah, sekarang caranya adalah gimana cara mencari nilai gen Q? Caranya adalah dengan cara, ini ada banyak cara, boleh BO, boleh AO, cuman kita cari nilai yang paling bagus. Coba kita pakai ini, akar dari A tambah O.
sama dengan, bagaimana caranya? Ini caranya jumlahkan golongan darah A. Golongan darah A 96, kemudian golongan darah O-nya berapa tadi? 100. Persenkan dulu, bagi 400. Maka jawabannya 196 dibagi 400. Jawabannya adalah 0,49. Ingat konsepnya, ini adalah akar. Maka jawabannya adalah gini. Supaya dapat akarnya maka ini bukan akar, kuadrat, sorry. A tambah O kuadrat sama dengan 0,49. Berarti A tambah O sama dengan akar dari berapa? Akar dari 0,49. Berarti A tambah O, gen A tambah gen O sama dengan 0,7. Tadi gen A-nya apa? P, ya kan? Lihat yang di atas tadi aturannya. Yuk kita capture lagi nih. Lihat tangan kakak. P, A, B, Q, O, R. Berarti P tadi apa kodenya? P itu A, sedangkan O adalah R sama dengan 0,7. Tadi R-nya udah dapat belum? Udah, ini coba lihat di sini. Ini R, R-nya 0,5. Berarti P tambah 0,5 sama dengan 0,7. Berarti P dapat nggak? Dapat. P sama dengan dikurang 0,2. Ingat aturan yang di awal bahwa dalam golongan darah, sistem golongan darah, P ditambah Q ditambah R sama dengan 1 karena dalam kondisi konstan. P-nya dapat tadi berapa P-nya? P-nya dapat udah 0,2. Masukin 0,2 ditambah Q-nya belum dapat. R-nya yang tadi 0,5 sama dengan 1 atau 0,7 ditambah Q sama dengan 1. Maka Q sama dengan 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Gitu kan ya. Coba lihat lagi soalnya, pertanyaannya adalah berapa persen, berarti bukan jumlah tapi persen siswa golongan darah B heterozigot. Golongan darah B heterozigot tadi kodenya apa? Yuk kakak ingetin lagi. Golongan darah B heterozigot kodenya adalah IBIO dan rumusnya adalah 2QR. Maka kalau tadi kita udah dapat nilai Q dan R, maka tinggal masukkan aja. Maka golongan darah B hetero rumusnya adalah 2 dikali Q dikali R. 2 dikali Q. Mana Q? Ini ya. Ini nih, bawah. 2 kali Q 0,3. R-nya tadi berapa? 0,5. Ini kalau kamu kali berapa? 0,15 kan? 0,15 kali 2, 0,30. Ubah ke persen, berarti dikali 100%, jawabannya 30%. Maka jawaban dari total atau persen siswa golongan darah B heterozigot adalah 30%. Oke, gitu ya. Gampang ya. Jadi konsep dari mengerjakan soal Hardy-Weinberg adalah dengan cara gimana? Mencari nilai R atau golongan darah O. Biasanya nilai golongan darah O-nya itu bagus karena sudah disetting mempunyai angka dari akar-akar baik ya, akar bagus atau 0,4, 0,25 ya, 0,49, 0,81. Biasanya sudah disetting berupa angka bagus gitu ya. Oke, cukup dulu untuk Hardy-Weinberg untuk yang golongan darah. Mudah-mudahan kalian selalu paham ya. Jangan lupa untuk gonosom. Tetapi sebelumnya kalian harus ingat bahwa untuk gonosom laki-laki yaitu XY. Kemudian untuk perempuan yaitu XX ya. Dan perlu diingat juga bahwa persamaan atau secara matematis hukum Hardy-Weinberg yaitu P ditambah Q sama dengan harus 1 atau dikuadratkan. P ditambah Q berarti dikuadratkan jadi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Untuk contoh saya ambil kelainan hemofilia. Misalkan pada orang Indonesia persentase laki-laki hemofilia kurang lebih sebanyak 4%. Nah, yang ditanyakannya adalah persentase perempuan pembawa dan hemofilia adalah. Di soal sudah diketahui bahwa persentase laki-laki 4%. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa laki-laki memiliki gonosom XY, berarti di sini kita simbolkan menggunakan Q untuk penderita hemofilia. Jadi Q-nya sama dengan 4%. Nah, perlu kalian ingat bahwa jika kelainan yang terpaut pada gonosom pada laki-laki, berarti karena alelnya hanya ada satu yaitu XH kecil saja,
berarti bukan dalam bentuk kuadrat, maka langsung saja. Jadi kita langsung mengetahui Q-nya saja, yaitu 4%, atau jika didesimalkan berarti 0,04 ya. Nah sekarang kita akan cari untuk perempuan pembawa. Berarti untuk perempuan pembawa yaitu XH besar XH kecil atau heterozigot. Berarti kita akan menggunakan persamaan 2PI. Tadi sudah diketahui bahwa Q adalah 0,04. Berarti untuk mencari P tinggal 1 dikurangi 0,04, hasilnya 0,96. Berarti tinggal dimasukkan saja, maka untuk perempuan pembawa 2 kali 0,96 dikali 0,04, maka hasilnya 0,0768. Karena yang ditanyakan dalam bentuk persen, berarti tinggal dikalikan 100 dan hasilnya adalah 7,68%. Itu untuk perempuan yang membawa penyakit hemofilia. Selanjutnya berarti kita harus mencari perempuan yang menderita hemofilia atau XH kecil, atau kita simbolkan dengan Q kuadrat. Karena kita sudah mengetahui nilai frekuensi alel Q-nya, berarti tinggal dikuadratkan saja, yaitu 0,04 dan hasilnya adalah 0,0016. Dan yang ditanyakan adalah persen, berarti tinggal dikalikan 100, maka hasilnya adalah 0,16% untuk perempuan yang menderita hemofilia. Nah itu adalah penggunaan hukum Hardy-Weinberg pada kelainan yang terpaut pada gonosom, dan di sini pada kromosom X-nya.